Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajlan Mubni dengan NIM 24108020022 dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam kelas B angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Matematika Keuangan tentang himpunan dan bilangan. Yang pertama ada pengertian himpunan. Himpunan adalah benda-benda yang berada di sekitar kita, dapat dikelompokkan menurut sifat-sifat tertentu. Benda-benda yang dimaksud di sini dapat berupa bilangan, huruf, nama orang, nama kota, dan sebagainya. Daftar kumpulan benda-benda yang mempunyai sifat-sifat tertentu itu disebut dengan himpunan. Benda yang terdapat dalam suatu himpunan disebut unsur, atau sering juga disebut elemen ataupun anggota. Untuk selanjutnya, dari ketiga istilah di atas kita akan menggunakan istilah anggota untuk benda-benda yang terdapat pada suatu himpunan. Suatu himpunan umumnya ditulis dengan huruf besar seperti A, B, C, D, X, Y, Z. Dan benda-benda yang menjadi anggota suatu himpunan umumnya ditulis dengan huruf kecil seperti A, B, C, D, X, Y, Z. Bagaimana cara menulis himpunan? Suatu himpunan ditulis dengan cara menulis anggota-anggotanya, diantaranya dengan tanda kurawal atau tanda kurung. Anggota yang satu dipisahkan dengan anggota yang lainnya oleh tanda koma. Kemudian ada penyajian himpunan. Dalam teori himpunan, setiap himpunan adalah kumpulan objek atau elemen yang memiliki kesamaan sifat tertentu. Untuk mendeskripsikan suatu himpunan, kita harus mencantumkan semua objek yang menjadi anggota himpunan tersebut. Anggota-anggota himpunan ini dapat berupa angka, huruf, atau objek lainnya sesuai dengan konteks. Contohnya, misalkan ada himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti bahwa himpunan A beranggotakan bilangan-bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Penting untuk dicatat bahwa setiap objek yang menjadi anggota himpunan harus dicantumkan secara lengkap dalam notasi himpunan. Objek tersebut dituliskan dalam tanda kurung atau tanda kurawal. Anggota-anggota dalam himpunan biasanya dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian ada himpunan universal dan himpunan bagian. Setiap himpunan tertentu dapat dianggap terdiri dari beberapa himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang elemen-elemennya semuanya ada dalam himpunan yang lebih besar. Kemudian himpunan yang mencakup semua himpunan bagian tertentu disebut dengan himpunan universal dan biasanya dilambangkan dengan notasi U. Himpunan universal ini berisi semua objek yang relevan dalam konteks. Kemudian ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Himpunan ini biasanya dilambangkan dengan notasi O, notasi dengan tanda nol atau dalam tanda kurung kurawal yang menunjukkan bahwa tidak ada elemen dalam himpunan tersebut. Kemudian ada sistem bilangan. Bilangan adalah suatu konsep dalam matematika yang digunakan untuk keperluan pencacahan, menghitung jumlah benda dan pengukuran, menyatakan besaran. Kemudian ada jenis-jenis bilangan. Ini bilangan memiliki berbagai jenis yang diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada bilangan nyata atau real numbers. Semua bilangan yang bisa ditemukan di garis bilangan termasuk bilangan rasional dan irasional. Rasional adalah bilangan yang bisa dinyatakan sebagai pecahan seperti 1/2, 3, min 5, ataupun 0,75. Adapun bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa ditulis sebagai pecahan, contohnya akar kuadrat 2 dan lain sebagainya. Yang kedua ada bilangan khayal atau imajiner. Bilangan khayal adalah bilangan yang tidak terdapat pada garis bilangan nyata, contohnya akar min 1 disimbolkan dengan I dalam matematikanya. Kemudian ada klasifikasi bilangan nyata yang
Satu, bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan tanpa pecahan, termasuk positif 1, 2, 3 ataupun negatif min 1, min 2, min 3 dan ataupun 0. Kemudian ada bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan dalam bentuk pecahan seperti 1/2, 3/4 ataupun 0,25. Kategori bilangan bulat itu ada beberapa macam, kayak bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan mulai dari 1 dan seterusnya, kayak 1, 2, 3 dan 4, 5. Kemudian ada bilangan cacah. Bilangan cacah ini seperti bilangan asli tapi termasuk 0. Awalnya dari 0, 1, 0, 1, 2, 3. Kemudian ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagikan oleh satu dan dirinya sendiri, seperti 2, 3, 5, 7, dan 11. Ini kesimpulannya adalah sistem bilangan adalah dasar penting dalam matematika karena semua operasi hitung menggunakan jenis-jenis bilangan. Memahami beberapa perbedaan antara bilangan rasional, irasional, bulat, pecahan, hingga bilangan prima membantu kita lebih paham konsep matematika selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.